Sahabat budaya, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan kabar Rakna Pro 4. Mapetu Ada adalah prosesi adat pernikahan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang memiliki makna sebagai bentuk perjanjian dan pernyataan resmi antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Proses ini menunjukkan nilai siri atau disebut dengan harga diri dan sipakatau atau saling menghormati dalam budaya Bugis, serta melibatkan musyawarah dan penyerahan seserahan sebagai simbol kesepakatan dan komitmen pernikahan yang menjadi langkah penting dalam proses pernikahan adat Bugis. Demikian kabar Rakna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bendera, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bendera, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bendera kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri,
menggapai langit dengan tangan terhentam. Kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih berlanjut kebersamaan kita di acara obrolan komunitas. Obrolan komunitas kali ini menghadirkan dari komunitas pelestari bahasa daerah Sulawesi Selatan, dan pada pagi hari ini bersama dengan ketuanya yaitu Bapak Dr. Asis Nojeng, MPD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Den Nojeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar tak ini? Alhamdulillah sehat, segar, dan bugar. Masya Allah, luar biasa. Ini resepnya yang saya mau minta ini, tetap bugar dan gagah. Itu sebenarnya dari sisi apa ini? Sering-sering ke RRI. Sering-sering. Berarti saya harus bugar juga nih karena setiap hari ke RRI. Tentunya. Tentunya. Iya. Baik, obrolan komunitas kali ini kita akan berbicara tentang sastra lisan ya. Jadi sastra lisan ini banyak sekali jenisnya, apalagi di Sulawesi Selatan sebagai ingatan kolektif peradaban ini. Mungkin ada sedikit dulu nih pengantar tadi Nojen terkait dengan topik kita mengenai sastra lisan. Iya, jadi sastra lisan dengan ingatan kolektif peradaban. Jadi karena sastra lisan itu mampu merekam. Jadi semua hal-hal yang terjadi di masa lalu itu terekam dengan baik oleh sastra lisan. Pada dasarnya bahwa sastra lisan itu adalah sebuah perpustakaan tanpa buku, tanpa dinding, dan juga sebuah museum tanpa artefak. Karena sastra lisan ini pada dasarnya sebelum kita mengenal tulisan itu peradaban dibangun melalui lisan. Iya. Sebelum kita live tadi saya mendengar tentang Mapetu Adam. Mapetu Adam merupakan juga bagian dari sastra lisan atau tradisi lisan. Iya. Karena satu hal yang hilang dari Mapetu Adam, orang Bugis bilang, kalau orang Makassar bilang apanas atau napukana, adalah tentang sastra lisan yang tersampaikan ketika orang datang ke rumah perempuan. Itu yang hilang. Yang apa yang ada sekarang adalah foto-foto, selfie, dan sebuah pelaminan yang megah, meskipun itu hanya baru Mapetuada atau Napukana. Di awal menyampaikan maksud dan tujuan itu diawali dengan teks-teks atau sastra yang dilisankan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Alhamdulillah kemarin sempat saya lihat unggahan dari salah satu konten kreator yang sangat terkenal di Kota Makassar, yakni Rijal Jamal. Itu beliau menyampaikan sesuatu maksud dan tujuan dari pihak yang didatangi, Palawa ceritanya, pagarnya. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh pihak laki-laki itu disambut dan kemudian dibalas pula dengan sastra lisan. Karena kalau kita merujuk pada jejak budaya, jejak sastra lisan kita, itu sepertinya kita tidak mengenal kata pantun yang saat ini cakep dan segala macam. Tapi kita ada dulu namanya Masur atau kelong-kelong sisila-sila. Sebuah lagu baku balas berbalas. Jadi misalnya kalau kita datang dan menyampaikan teks-teks sastra melalui kelong, tapi kelong tidak dinyanyikan, disampaikan saja. Itu juga dibalas melalui pantun. Misalnya kelong,
kalau perempuan itu sudah ada yang punya, misalnya baru dilamar dan sudah ada yang punya, dibalaslah anjo tope tas sampai ya aku jadi 5 tahun ya patana tanah kalimbu namami. Artinya perempuan atau selendang yang kau lirik-lirik itu jangan makuan karena ada yang punya tapi belum pina jadikan selimut. Namun kita lihat bahwa sastra lisan ini saya memberi nama sebagai jejak DNA budaya yang terdengar. Karena dalam gegap gempita peradaban modern yang didominasi oleh tulisan, digitalisasi dan arus informasi yang masif, misalnya melalui dari media-media mainstream yang kita lihat sekarang yang ada di genggaman kita, kita sering melupakan bentuk yang paling primordial dan otentik dari pencatatan sejarah. Mengapa kita menamakan sastra lisan itu adalah sebuah pencatatan sejarah? Karena sastra lisan bukan sekadar hiburan atau cerita pengantar tidur yang kita kenal dengan rupama, dongeng, atau kalau di Bugis dikenal dengan pau-pau rikadong misalnya, kalau di Toraja ulelean pare. Jadi sastra lisan itu bukan hanya sekadar itu atau bercerita tentang dewa-dewa, tentang kepahlawanan, tentang kisah-kisah heroik pada masa lalu. Bukan hanya sekadar itu, bukan hanya sekadar tentang kepahlawanan, namun suatu masyarakat yang hidup bernapas dan terus berpulisi menjadikan sebuah sastra lisan itu sebagai kolektif memori atau ingatan kolektif kita. Sekali lagi bahwa sastra lisan itu adalah bank data budaya. Yang menyimpan bukan hanya fakta tetapi nilai, emosi dan sebuah identitas sebuah peradaban. Jadi misalnya kalau kita memframing sastra lisan itu hanya sekadar tentang cerita-cerita heroik dan segala macamnya, kita lupa bahwa ada bentuk-bentuk sastra lisan yang lain yang kemudian mampu menanamkan nilai-nilai yang ada dalam teks itu, kemudian ditransfer kepada anak-anak kita. Meskipun sekali lagi bahwa ini adalah sebuah ancaman besar bagi sastra lisan atau tradisi lisan itu di tengah gegap gempitanya arus digitalisasi. Namun satu hal yang pasti bahwa sekali lagi bahwa adalah perpustakaan tanpa dinding, arsip tanpa kertas dan museum tanpa benda atau artefaknya. Namun selain itu bahwa penutur tidak hanya sekadar menyampaikan teks itu, tetapi juga menginterpretasikan dan menyesuaikan cerita dengan konteks pada zamannya. Ada beberapa sastra lisan yang masih, bilang istilahnya anak-anak sekarang masih relate dengan kehidupan kita, masih bisa kita gunakan di nilai yang terkandung di dalamnya, atau cerita-cerita yang kemudian kita hubungkan dengan cerita yang terjadi sekarang itu masih ada irisan, meskipun itu terjadi beberapa abad yang silam. Karena proses tersebut itu yang membuat ingatan kolektif itu tetap relevan. Ibarat kata tubuh kita ini ada sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu yang terus memperbarui diri. Mudah-mudahan dengan ingatan-ingatan kolektif yang disimpan oleh sastra lisan itu mampu kita jaga bersama lah, dan tentu kita menjadi pewaris untuk anak-anak kita. Nah, kalau dari sisi budaya tadi, memang sastra lisan ini berfungsi sebagai media untuk merekam sejarah dan peristiwa penting suatu peradaban. Sebelum adanya tradisi tulis ini, kan memang tradisi sastra lisan itu sendiri ini sebenarnya yang lahirnya dari mana? Apakah memang dari orang ada yang bersifat mengumpulkan atau bagaimana? Karena kan ini dalam bentuk ingatan kolektif aja, tidak ada dalam bentuk tulisan. Itu tidak bisa kita pungkiri, berbeda dengan sastra yang kemudian berubah aliwahana. Dalam sastra itu kita kenal istilah aliwahana, mengalihwahanakan dari lisan kemudian teks, kemudian berubah menjadi audio. Video, kemudian hal-hal yang lain. Penyebaran atau proses pewarisan sastra lisan ini dari mulut ke telinga. Dulu dikatakan dari mulut ke mulut, ada yang protes. Bahaya tuh. Karena tidak masuk di telinga. Padahal dulu kan
ada kalau kita Kak Ruslan pernah lihat itu anak kecil lalu kemudian disuruh buka mulutnya lalu ditiupkan toh oleh orang tua kita, itu sebenarnya proses pewarisan tapi melalui proses yang amat sangat sakral ya, panjang juga. Jadi mengapa sastra lisan ini penyebarannya berbeda dengan sastra tulis? Karena ia hanya diwariskan dari mulut ke telinga. Dari situlah, namun kemudian salah satu kehebatan dari sastra lisan adalah diakui oleh masyarakat. Jadi sifatnya ini masyarakat yang komunal di suatu daerah itu mengakui bahwa ini sastra lisan itu diwariskan, misalnya melalui mantra atau peristiwa-peristiwa adat yang saya sampaikan tadi, yang Napukana atau Mapetu Ada, kemudian kasih turun perahu ke laut, itu juga ada. Manyorolopi. Iya, Manyorolopi atau Panaumbisean Ritampara. Itu ada teks-teks yang disampaikan oleh, kalau di kampungku disebut Pandrita. Iya. Pandrita ini Lopi. Kan ya banyak entah Pandrita Lopi itu juga masih menjadi perbincangan dalam rekaman ingatan kolektif juga. Kita hanya mengenal dua, Pandrita Basi dengan Pandrita Bala. Jadi kalau kita simpulkan untuk sementara percakapan kita bahwa perkembangan sastra lisan dulu sangat luar biasa. Jangankan masuk rumah, Manyorolopi atau Panaumbisean, bahkan menggunakan pakaian. Ada semua. Kita turun dari rumah atau kenapa saya mau menyisir baru tidak ada yang bisa saya sisir ini. Menyisir dan yang lain bercermin itu ada atau semua. Iya, mandi. Ada semua sastra lisan yang disampaikan. Mungkin ya melalui teks-teks yang disebut mantra itu atau seperti apa. Iya, yang jelasnya bahwa proses itu ada nilai yang bisa dipetik. Misalnya Pak Karamulo atau Kato memulai panen ya, ada teks-teks yang disampaikan dulu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan padi ini, yang menurunkan hujan lalu kemudian menumbuhkan padi. Sebelum kan, mohon maaf ya, di zaman sekarang ini langsung jadi kasih turun mobil panen itu langsung selesai persoalan. Tapi dulu betapa penghargaannya kepada padi, kepada menciptakan padi itu. Bahkan dulu ada namanya androng AC yang kemudian diambil dulu, lalu kemudian diikat, dibasa istilahnya, lalu disimpan di, kalau orang Bugis sebutnya rakeang ya. Rakeang kita sebutnya Pak Makang. Itu disimpan, nanti tahun depan lagi baru diambil. Betapa menghargainya itu, dan proses itu tidak terlepas dari sastra lisan yang disampaikan. Artinya yang teks-teks yang keluar dari mulut Pandrita itu adalah teks-teks pemujaan, teks-teks yang indah lah. Kalau kita kembalikan ke saat ini, betapa banyak umpatan-umpatan yang sangat tidak merepresentasi kita sebagai orang beradat dan berbudaya. Mohon maaf saja kalau saya harus mengatakan itu. Misalnya umpatan-umpatan KG, ASU, CNDL dan yang lain-lain, itu kan merupakan tidak mencerminkan, tidak merepresentasi jejak-jejak perkembangan peradaban di masa lalu. Kalau bicara tentang ingatan kolektif ini, untuk supaya ini sastra lisan tidak akan hilang, karena kita lihat sekarang ini Deno Jendi memang adalah ya, masih sebagian masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan, misalnya tadi itu ketika Mapetu Ada atau Maduta, itu masih diungkapkan itu sastra lisan itu. Tapi ini nanti kalau misalnya tidak dibukukan atau dibuat semacam kayak tadi diwariskan dari mulut ke telinga. Nah ini sudah jarang anak-anak sekarang yang mendengarkan seperti itu tradisi lisan itu. Jadi pewarisannya ya mau tidak mau kita harus
terjun ke dunia digital itu dengan digitalisasi. Iya. Kemudian namun sebelumnya perlu ada transliterasi dulu. Iya. Karena kosakata yang digunakan pada zaman dulu itu bahkan ada kosakata yang sudah tidak lagi pernah didengar oleh, meskipun misalnya saya penutur asli bahasa Makassar misalnya, Kak Ruslan penutur asli bahasa Bugis. Tapi ada kosakata bahasa Bugis, ada kosakata bahasa Makassar yang tidak baru kita dengar. Iya. Karena baru kita dengar, artinya tidak ditahu artinya apa, maksud ini apa ya. Iya, karena bahasa dulu ya. Iya, jadi selain, kalau menurut saya dari apa yang ditanyakan Kak Ruslan adalah selain digitalisasi perlu juga kita mengadakan yang namanya transliterasi manuskrip. Namun ada juga beberapa ahli yang mengatakan kalau bahasa Bugis klasik, bahasa Makassar klasik atau Mandar dan Toraja, bahasa klasik kita Indonesiakan, itu kurang mi beng kelapanya. Tidak terlalu renyah mi, tidak terlalu jannah mi. Iya. Karena pasti agak nyeleweng mi sedikit maknanya. Ada penyimpangan makna atau displacing makna atau meaning atau apa yang lain lah. Intinya bahwa meskipun seperti itu adanya, tak mengapa, yang penting kita bisa mentranslate itu, melakukan transliterasi sehingga proses transfer sastra lisan ini bisa berjalan dengan baik. Karena meskipun saat sekarang ini kita hafal teksnya, tapi artinya kita sulit juga mencarinya, kan agak susah juga. Namun kekurangannya sekarang ya sulit kita mencari yang bisa mentransliterasi itu. Kemudian itu tadi dalam proses misalnya adat perkawinan ya, banyak hal-hal yang memang sudah ditinggalkan. Banyak sekali. Jadi hanya sekedar ya istilah apa namanya ya, istilahnya kalau tidak laksanakan ini nanti ada apa-apalah ya, atau dulu begitu Kak. Kalau kita tidak laksanakan ini basungki atau ada sesuatu yang akan terjadi. Betul. Tapi kalau kita lihat rentetan urutan-urutan untuk misalnya ke pengantin, karena di awal saya diperdengarkan oleh Mapetuada itu, jadi kita singgung saja itu. Sebelum Anapukana atau Mapetuada ini kan ada beberapa rangkaian. Yang pertama kalau saya tidak salah ingat itu Acini Rorong. Acini Rorong itu pergi dulu lihat ke rumahnya, menghadap ke mana ika, berapa timpak lajanya, berapa dindingnya, tangganya berapa, anak tangganya berapa lapis. Nah setelah itu artinya, karena dulu mohon maaf saja meskipun sangat primordial apakan tumai namanya, tapi perlu itu. Iya, istilahnya cari bibit, bebet dan bobotnya. Bobotnya kan dalam Rasulullah berpesan juga kalau mencari pasangan siapa, keturunannya, apa agamanya dan yang berikutnya. Nah berikutnya adalah Acini Ampe. Jadi setelah kita lihat rumahnya oco-oco gini, baku gini, Acini Ampe itu kita SSB Center Bella yang mau dilamar. Tapi bukan misalnya saya menyukai perempuan itu, bukan saya melakukan itu, tapi dari pihak saya misalnya om saya atau keluarga terdekat yang dipercaya oleh kedua orang tua saya misalnya. Lalu dia melihat-lihat, oh bagus caranya angkat sarung, bagus caranya menyikat pakaian, oh bagus caranya tersenyum ke orang, itu Acini Ampe. Lalu setelah itu kan datang yang molikana, kalau sudah tepat itu menyimpan. Setelah menyimpan kana ya melamar ya suruh. Setelah itu Anapukana atau Mapetuada. Pada saat Mapetuada itu ada sastra lisan yang keluar, dan juga ada rahasia tadi yang kita sampaikan, menjaga siri dan si pakatahu itu. Lalu jadi kita dalam hal ini, kalau dalam istilah sekarang rapat tertutup, tidak mengundang orang. Nah sekarang ini Mapetuada malah mengundang orang. Justru itu yang jadi masalah biasanya. Ini jadi masalah. Tukang nambah-nambah ya banyak. Kan dalam Mapetuada atau dalam Anapukana itu apa nasa ada rahasia yang hanya boleh ditahu oleh kedua mempelai atau kedua orang tua mempelai. Misalnya ada pengaturan siapa yang tanggung ini misalnya, berapa duit belanja, bukan uang panai, nah tidak ada itu uang panai.
uang belanja saja. Karena terkesan apa kalau uang panai, istilah sekarangnya itu ada uang panai, tapi dulu kan lebih diperhalus duit belanja. Jadi, nah mengapa ada kata uang panai? Karena dulu ada tuturan naik minjo duit belanjana. Nah, kan kita dulu tidak mengenal kata uang. Kenapa sekarang dibilang ada uang panai? Duit balanca. Duit balanca. Nah, seperti itu barangkali kan. Oke. Nah, kalau jenis daripada sastra lisan itu seperti apa saja contohnya nih? Kalau tadi kan ada mantra, terus ada cerita rakyat. Ada cerita rakyat. Nah, kira-kira kalau di Makassar itu apa lagi nih yang kalau Angaru itu masuk nggak? Masuk juga ya. Sastra lisan tradisi. Namun Angaru ini perlu juga kita pertegas sedikit, meskipun di pertemuan berikutnya ada teman yang akan membahas itu. Iya. Salah penempatan. Iya, harusnya bukan di acara perkawinan. Bukan di acara perkawinan. Di penjemputan pun sebenarnya kurang tepat. Karena kalau kita tidak tahu bebet, bobot, dan bebitnya itu yang kita jemput. Karena teks itu kan hanya untuk raja, untuk karenta. Jadi kalau misalnya yang Angaru lebih, mohon maaf ini agak apa namanya deh, agak kaku saya tapi tidak apa-apa. Kalau yang Angaru lebih tinggi sedikit derajatnya daripada yang diarui. Tapi ada tong yang tangkis kak jam aku pikir ki lewat itu jadi zaman Belanda gitu begituan nggak. Oke fine, tapi kan ada istilah padongko ki ada keri memang ngana. Jadi tempat kan adat sesuai dengan tempatnya. Baiklah kalau begitu, kita hanya menyinggung saja tentang tidak tepat aru kalau ada pengantin. Selain itu juga ada royong, teks-teks ketika mengantar tidur atau teks-teks ketika ada pengantin. Nah ini juga yang sudah mulai hilang ini deh Nojeng. Bagaimana caranya tidak karena hilang? Karena demi gadget. Kasih HP anak-anak tidur mau sampai nyetet tidur. Menangis anak-anak dikasih HP. Dikasih HP. Bukannya dinyanyikan. Bukan dinyanyikan atau didekat. Iya. Ilmu ahli psikologi mengatakan semakin sering kita mendekap anak-anak kita semakin dekat juga ikatan batinnya anak-anak. Makanya anak-anak sekarang banyak yang terlalu jauh dengan perasaannya itu sama orang tua ya. Karena itu tadi. Tidak bilang temanku, saya kan tidak akrab kurasa sama anakku. Ada juga sekarang tuh ada ayunan remote. Iya, dan katanya tidak keren kalau tidak pakai ayunan remote. Jadi di remote begini cek goyang sendiri itu. Bahkan ada kuliah di TikTok itu boneka yang dipakaikan anak-anak, dia bisa menepuk-nepuk sendiri pantat. Jadi mengambil peran atau mengambil posisi orang tua. Tidak kita sadari, memang anak-anak nyaman, kita juga enteng mengerjakan pekerjaan yang lain. Tapi tidak bisa menggantikan itu tadi. Hubungan transfer nilai kedekatan itu. Selain itu juga pakyuk bunting. Nah ini yang kalau saya mau mengatakan ini hilang di perkotaan. Karena digantikan aru tadi itu yang tidak sesuai tempatnya. Kalau pengantin cocoknya itu pakyuk bunting itu. Namanya juga pakyuk bunting. Yang memanggil pengantin masuk ke rumah. Ada sedikit anunya gak Deno nih? Iya dendek nih. Atau yang minjomai bunting salo, kita yang bunting saloan yang talai. Artinya datanglah, alhamdulillah telah datang pengantin yang lama kami tunggu dan yang lama kami nanti-nanti. Bajinya tahu. Jadi peran sastra lisan ini kan dari tadi kita menyinggung si pakatau. Atau dulu kita kenal apa kalabiri toana. Jadi memuliakan tamu. Bagaimana cara kita memuliakan tamu ketika itu? Melalui dengan sastra itu menjumpai dengan teks-teks yang indah. Dengan sastra lisan. Saya ingat dulu itu orang-orang dulu kalau pergi melamar. Ada orang Bugis bilang Enreki meribola terjadi tetap peribana masing-masing. Artinya naik ke rumah tidak ada apa-apaku tapi hati yang lapang kami menyambutnya. Betul. Kan enak perasaannya itu orang yang datang disambut dengan begitu. Bunti manai mau komai ribalak nama tuanu. Matoang kasih asi, iparat tuna dan yang lain-lain. Nyaman. Jadi merendahkan diri langsung. Naik maki ke sini. Calon menantu ini, calon mertuamu ini orang miskin, iparmu orang tidak punya apa-apa.
Tidak dengan saya punya mobil ini anakku sarjana sudah juga ambilkan rumah subsidi 2. Tidak begitu. Nah, selain itu juga kita ada doangang, ada royon doangang, ada juga kelong yang alhamdulillah masih sering kita dengar, tapi juga sudah kehilangan sudah mulai juga bergeser. Karena kelong itu sering kita sampaikan bahwa berpola 8858. Apanya itu pola? Pola kelong itu liriknya. Dulu itu orang tua tidak sekolah Ji. Kenapa bisa menciptakan teks lagu kelong itu dan tetap tidak pernah lari dari pola 8858 itu. Angin mamiriku pasang pitujui tontongan mana tanakku punna dingin mamo. Jadi teks aslinya itu angin mamiriku pasang itu tadi katanya. Angin mamiriku pasang pitujui tontongan mana tanakku punna dingin mamo. Angin mamiriku pasang, saya berpesan kepada angin. Masuklah melalui jendelanya. Meskipun dia tidak rindu, tapi bergetar di hatinya, dingin artinya tak benron je binakbaknya, dia sedih ketika mengingat saya begitu Jadi meskipun kau tidak merindukanku, yang penting kau mengingatku dan ada perasaan sedih. Bajiknya dulu lagu-lagu tempo dulu. Sekarang lain-lain nih. Lain nih teksnya. Saya sangkem pelakor misinya atau apalah istilahnya. Mohon maaf saya JD mami apa. Jadi memang dulu orang dulu itu menciptakan kelong itu dia pikirkan juga semacam pengaruhnya itu lagu. Bukan hanya sekedar lirik. Tapi memang itu Miku bilang di awal tadi, kita maksud tadi bahwa ada transfer nilai. Tapi ada yang mau bergabung ini Denojeng. Bisa kita terima dulu. Kalau kita minta dumbakku jangan. Penasaran sekali mau bicara sama Denojeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, batu kemaikin. Batu di pangkaji ini. Pangkep. Perlang sistem nih Pak Asis Denojeng masih lontos ki. Insya Allah konsisten. Itu tadi ada doangan ngeceraming jangka apa yang saya mau sisir ini. Iya. Ya minyak lagu kita gitu kan. Apa minta di aku tanah. Begini Pak Denojeng. Berdasarkan tadi pemaparannya itu, saya tertarik dengan ada kata-kata itu, kalau di sini istilahnya itu jangan-jangan. Salah satu rangkaian itu. Jadi ada dan sebagainya kan. Banyak rangkaiannya. Artinya gini, kalau misalnya itu proses itu tidak kita laksanakan atau tidak lakukan, apakah itu mempengaruhi kesaklaran? Taruh misalnya misalnya tidak ditompang itu pamoroknya kan hilang begitu. Ya, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf, kalau tidak salah, budaya Bugis Makassar ini, mohon maaf, lebih banyak kan mengadopsi dari namanya animisme dan dinamisme. Itu yang saya mau pertanyakan. Kalau misalnya ada sesuatu itu bertentangan dengan, mohon maaf sekali lagi ini, ajaran Islam, artinya bersenggolan lah sedikit. Timbul pertanyaan di sini, kalau kita laksanakan itu berarti kita pro ke situ, kalau kita tidak laksanakan berarti pro ke situ. Ini solusinya bagaimana nih, Pak Ben? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka ta'aruf sama. RD Mangka tahu. RD Mangka kan dari Pangkep dari saya dengar. RD Mangka dari Pangkep. Jika ada, artinya sakralitasnya memang berkurang, itu tidak bisa kita pungkiri, tapi itu tidak mengurangi, karena kalau kita kaitkan kepada agama sih memang sahnya pernikahan itu ada wali, ada yang menyaksikan dan ijab kabul. Itu yang pokok itu. Dan ada, mohon maaf, ada mahar. Itu kalau itu kan bumbu-bumbu lain, tapi dari sisi budaya kan bagus ki. Sipakat tahunya ada. Dan sipakalak birinya ada, artinya tidak kan ada tong sekarang anak-anak langsung dia, tante
Kusuka anak tak mau kak lamar ke. Jadi Nabi bilang itu Tidak tante, beradat, no? oh tidak ada mantom orang tua di rumah nu. Kenapa kau yang langsung? Jadi kalau misalnya tidak sah tetap, tapi untuk sekali lagi bahwa kalau kita kaitkan dengan adat istiadat dan budaya di Sulawesi Selatan, maka sakralitasnya tentu berkurang karena tidak melewati beberapa proses-proses itu. Bahkan itu biasa sekarang kan ini orang biasanya kalau bawa uang itu dengan ipendek duit Ya. itu harusnya diantar ke rumah. Sekarang banyak yang sistem transfer, menghilangkan kan apa ya istilahnya. Di sisi lain ada silaturahminya hilang. Betul. Apakah raja ada? Nah itu yang hilang. Itu yang hilang. Tapi di sisi lain jangan sampai bedeng ada rampas, ada jambret gitu apa. Iya. Nah berikutnya tadi apa? Dari itu tadi ya adanya kepercayaan animisme. Aduh, kita tidak bisa pungkiri bahwa masuknya jembatan masuknya agama itu kan melalui budaya. Betul. Melalui kepercayaan itu nanti agama hadir baru difilter. Difilter, tidak mengatakan bahwa semua adat istiadat itu bersenggolan dengan agama. Iya, tapi ada tunjikan yang tetap sama dengan anak-anak sekali lagi anak-anak relate gitu. Namun pada saat ini kan artinya ada agama masuk. Kita memilah dan memilih mami yang mana yang kemudian tidak menggoyahkan tauhid kita, yang mana yang bisa menggoyahkan tauhid. Kalau saya itu yang bisa saya jawab karena kalau saya mengatakan laksanakan nih nanti dirondrong kasen dari pemuka agama. Kalau saya mengatakan jangan kau laksanakan ini nanti protes kasen dewan adat kan tumaya apakah dan yang lain. Jadi artinya yang bisa kita laksanakan dan tidak menggoyahkan atau mengganggu tauhid kita, menggoyahkan tauhid kita, ya laksanakan karena perlu juga kita perlihatkan kepada anak-anak, tapi jangan sampai anak-anak kita salah tafsir bahwa ternyata laut ini ada yang punya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kan itu kalau orang mau misalnya menikah itu dibaca surat itu. Nah sekarang ada barasanji. Ya itu kan syair-syair pemujaan kepada Nabi, hanya mulut-mulut kita lah di sini yang kemudian tidak bisa menyebut dengan baik. Misalnya kalau rate banyak orang mohon maaf, apa nak njo. Artinya kan tapi pada dasarnya teks-teks yang dibacakan itu adalah syair-syair yang berbahasa Arab yang kemudian agak susah mulut tak membahasakan itu. Sama aja dengan nama, misalnya nama orang bernama Abdullah dipanggil Dolla. Dolla. Iya. Abdul Rahim disapa Borahim. Ibrahim Borahima. Banyak Ahmad disapa Hama. Jadi artinya sekali lagi kita kembali bahwa proses pelindungan adat istiadat dan kebudayaan itu perlu. Namun pada dasarnya sekali lagi yang agak kalau kita melaksanakan dan itu terganggu atau mengganggu kita pribadi, ya tidak usah melaksanakannya. Oke. Tidak dirasa ini perbincangan sudah setengah jam. Kita kasih Kelon dulu tahu. Supaya refleksi kembali sahabat budaya tak.
deh. Kenapa tidak tidur ini anak? Deh, susah minta ampun ini anak tidak mau tidur. Bukan begitu caranya nak menidurkan anak. Harus sabar, tulus dan ikhlas. Mari ku gendeng cucuku Anatin Roma konau pakase laki matanu mata tadodo Pak lungam manaku Tommy. Sangat disayangkan jika sastra lisan A. Royong yang syarat ajaran itu dibiarkan sampai punah. Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih bersama di acara obrolan komunitas, tentunya masih dengan Ketua Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Nah, berkaitan dengan pelestarian ini, Deno Jing, sebagai komunitas ya dari pelestari bahasa dan sastra bahasa daerah ya di Sulawesi Selatan itu, karena ini kan sastra lisan ini juga bagian sangat penting untuk dilestarikan ini. Kalau perannya dari HPBD sendiri dalam mengajak generasi-generasi muda untuk paling tidak lah kenal yang namanya sastra lisan ini seperti apa, Deng? Iya, untuk saat ini kita masif di sosial media karena itu kita anggap adalah media yang paling dekat dengan anak muda. Iya. Jadi kita mengunggah kata-kata, mengunggah bahasa minimal 3 atau 2 kali dalam sepekan. Itu kita ganti-ganti bahasanya. Kalau unggahan hari ini Makassar, berarti berikutnya Bugis, berikutnya Mandar, berikutnya Toraja. Kita tetap mengunggah, meskipun judulnya Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulawesi Selatan, kita tetap mengunggah bahasa Mandar karena itu tidak yang dipisahkan, kita hanya terpisah oleh geografis, tapi terpisah terhadap adat dan budaya dan bahasa itu masih ada irisan-irisan kita, jadi tetap itu. Namun kita kembali ke sastra lisan, sering juga kita menyampaikan tentang petikan-petikan kelong di sosial media, pesan-pesan, unggahan-unggahan itu. Itu di sosial media pribadi atau ada memang kalaunya HPBD? HPBD Pelestari Bahasa Daerah namanya, Himpunan Pelestari Bahasa Semua Daerah. Media sosial ya? Instagram. Untuk sementara kita tempuh Instagram saja dulu karena pelan-pelan. Iya. Jadi nama Instagramnya Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Iya. Oke. Nah, kalau dari kembali ke sastra lisan ini tadi yang tentunya masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sosial ini, ada pesan-pesan moral atau nilai-nilai tertentu yang mungkin relevan ini? Banyak, bahkan sejak awal diciptakannya teks itu dari zaman belum ada tulisan, itu relevan dengan kehidupan sehari-hari sampai, mohon maaf saja terlalu sombong juga kalau saya katakan sampai dunia ini kiamat ronrong. Kan tadi teksnya yang dibawakan oleh Ridwan Sau, katutuyan nelino kala jammi manakke punata tilim butaya palewasai. Ini kan relevan dengan sekarang. Saat ini buta kita ini tatiling. Dengan kondisi meskipun secara harfiah, secara kenyataan bahwa tidak, bumi ini tidak miring, tapi kan miring dalam hal ini banyak kondisi ekonomi tidak stabil, keamanan sosial juga goyah. Pokoknya ada ketimpangan lah ya. Ada ketimpangan. Nah, pesan-pesan itu disampaikan bahwa katutuyan nelino, jaga baik-baik dunia ini. Karena saya akan meninggal mito. Punna tatiling, kalau goyah palewai, bukan tambah menggoyahkan. Bukan tambah misalnya kalau ada, mohon maaf saja, ada anggota DPR yang joget-joget, ya makin sebarkan ya. Iya, itu yang memicu kita, itu yang memicu. Gerak. Nah, kalau kita tidak bisa mencegah, paling tidak kita tidak masuk di salah satu pemicu itu dengan menyebarkannya. Betul. Apa sekarang kodong? Ada penjarahan, dan ini aneh juga, mengapa gerakan-gerakan itu malah menjarah, mana tuh basi-basi
Lucu juga ini di Petarani, biar besi-besi penutup got itu diambil juga. Kan aneh. Tapi sekali lagi itu efek jerah bagi ini. Kita tidak usah terlalu jauh itu gapan lagi gini papakanai. Yang jelasnya kita menyinggung teks tadi itu yang kita mengatakan apakah masih relevan? Masih amat sangat relevan. Contoh tadi yang baru kita dengar bersama yang diputar oleh Kak Ruslan mengenai Katutuyan Nilino. Jagalah baik-baik ini. Kalau kita lihat ada juga pesan papasang dulu Katutui Buta Goa atau Mangkasara. Tumpaki punanan rorong. Goa Jipandra Nasilino Tamatene. Artinya jaga ini bumi goa ini. Tumpak kepunanan rorong, kan kalau mau miring kasih penyangga begitu ya. Goa ji yang rusak, nah satu seisi dunia ini tidak berbahagia. Coba bayangkan pesannya. Artinya jaga baik-baik di mana kita tinggal, di mana kita mencari kehidupan. Sama kemarin ini hanya satu sepele sebenarnya mungkin ya yang video joget-joget itu melebar dan akhirnya. Itu pun dipotong-potong. Mereka joget itu karena selesai rapat dan ada orkestra di atas dari Universitas Pertahanan Indonesia. Mereka menghargai performer. Nah karena mereka artis, mereka joget. Tapi karena dipotong itu, di framing dengan baik, lalu kemudian kita juga menyebarkannya kiri kanan. Di satu sisi juga banyak ada kata-kata yang disampaikan oleh anggota dewan yang seharusnya tidak dikeluarkan. Karena itu merepresentasi rakyat di situ, toh. Nah, makanya itu tadi indahnya itu tadi sastralisan ya. Indahnya sastralisan, meskipun sekarang bisa membuat suasana jadi adem. Apalah ya. Namun kita mesti khawatir bahwa rantai penuturnya ini yang mulai putus. Misalnya globalisasi, dominasi budaya pop itu tidak bisa kita pungkiri. Betul. Dominasi budaya pop itu apa saja tidak ada. Anak-anak lebih mengenal musik-musik yang di TikTok. Budaya-budaya populer. Makanya semacam ini tadi laporan kita semua bersama mengambil perannya, masukkan itu budaya kita di TikTok supaya anak-anak juga kan enak tuh yang kayak kemarin goyangan dari Papua itu kan mendunia, apalagi yang apa namanya yang kemarin itu pacu jalur, itu kan sampai menjadi pebalap MotoGP saja melakukan itu. Itulah artinya mengenalkan budaya itu ternyata budaya kita itu juga bisa menginternasional malahan ya. Di situ kita pikir ternyata diterima Ji. Hanya kita Ji yang mohon maaf takut dikatakan kampungan. Kalau masih menjunjung tinggi budaya itu, kenapa takut dikatakan kampungan? Orang kampung jadi memang. Tapi sekali lagi bahwa kehilangan penutur atau pelanjut itu menguatkan, justru malah lebih menguatkan sastralisan itu, bahwa ini adalah sesuatu yang harus dijaga dengan baik, harus diwariskan dengan baik. Seperti itu. Nah, sastralisan kita ini boleh kita kemas dengan bentuk-bentuk yang lain, tapi tidak mencabut itu dari akarnya. Kan banyak juga yang berniat ingin melestarikan sastralisan tapi artinya tercabut dari akarnya, sehingga kayak semacam tulisan lontar dibikin kacau. Kita kasih ingat lagi saya itu Kak Ruslan. Saya juga teringat dengan kata-kata itu, memang terjadi. Karena kita lihat dan pelakunya sendiri itu mohon maaf saja dari instansi pemerintah. Nah ada perdanya loh itu. Telah disusun naskah akademiknya dan segala macam. Pergi nah jadikan lontar sebagai bunyi Latin. Tekan jalan cerita. Oke. Nah mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit ini. Harapan terhadap sastralisan sebagai ingatan kolektif ini bagi generasi milenial. Ya tentu bahwa harapannya bagi masyarakat kaum milenial atau Gen Z. Perlu kita ketahui bahwa sastralisan sekali lagi bukan hanya potret masa lalu sebagai sesuatu yang hanya menceritakan tentang
kisah-kisah heroik, tapi penting bagi kita untuk mengenali jejak-jejak ingatan kolektif kita. Peter Carey menyampaikan bahwa jika kita terputus dengan sastra, maka kita terputus dengan leluhur. Maka dari itu sastra lisan ini perlu kita jaga dengan baik sehingga kita tidak terputus dengan leluhur. Saya jadi khawatir apa yang dikatakan Peter Carey itu tentang kita terputus dengan sastra maka terputus dengan leluhur. Karena tidak ada lagi ingatan kolektif yang mengingat tentang apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Kemudian sastra lisan mengingatkan kita bahwa sebelum ada tinta dan kertas, sebelum ada dunia-dunia yang lain digital, peradaban disimpan dalam satu medium yang paling intim dan manusiawi, yakni pada suara manusia yang bercerita dari mulut ke telinga, kemudian dari generasi ke generasi menghidupkan ingatan yang abadi. Itu yang tidak ada sekarang. Mohon maaf, kita ini sering paling sebenarnya potensi-potensi untuk cerdas, untuk memberikan ingatan-ingatan kolektif ada di masa ini. Karena apa yang tidak bisa kita lakukan sekarang? Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu kita sebelum ada tinta dan kertas itu memberikan ingatan-ingatan kolektif yang abadi. Suara dari sastra lisan itu menjadi ingatan, dan ingatan itulah yang membentuk peradaban. Ada juga ahli, saya lupa namanya siapa itu, yang mengatakan jika ingin melihat peradaban sebuah negeri maka lihat sastranya, lihat sastra lisan dan lihat sastra tulis yang ada di situ yang berkembang. Kita lihat kita bisa mengetahui kedikdayaan kerajaan Goa pada masa lalu tentang hubungannya dengan negara-negara Eropa, menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia, di dunia. Itu lewat sastra. Kalau kita tidak mengabadikan lewat sastra, kita hanya sekadar bedeng, padahal memang dalam ingatan-ingatan kolektif itu yang telah tersimpan dengan baik. Iya. Denojeng dari rasa. Satu jam, saya kira baru 1 menit. Ini pokoknya kalau Denojeng jadi narasumber di RRI, tidak tunjuk dong. Dirasa-rasa itu tidak mau berhenti cara cerita ini. Menarik memang kejadian obrolan kita ini terkait dengan ingatan kolektif, khususnya sastra ini. Baik, terima kasih Denojeng atas waktunya. Salama kita pada salama. Mudah-mudahan obrolan kita ini paling tidak memberikan sedikit manfaat lah ya untuk pendengar kita, khususnya bagaimana melestarikan sastra lisan ini supaya tidak hilang begitu saja. Karena hilangnya sastra, hilang juga hubungan kita dengan leluhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.